Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini kita akan berbagi perihal desain anjungan kapal. Jadi anjungan kapal itu ada letaknya di bangunan atas, dan di paling atas digunakan untuk mengontrol dan mengoperasikan kapal. Tentunya anjungan kapal tersebut harus didesain dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kecelakaan kapal, agar kru bisa mengoperasikan kapal dengan nyaman. Dan yang paling penting lagi, kita harus tahu namanya conning position. Conning position adalah suatu tempat di mana petugas jaga atau jurumudi atau kapten atau siapapun bisa memberikan komando atau perintah untuk mengoperasikan kapal. Tentunya lalu lalang daripada posisi tersebut, ya dari posisi conning position, harus didesain dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan semua, seperti kita ketahui bersama bahwa desain anjungan kapal itu tentunya memperhatikan apa yang kita kenal dengan namanya conning position. Dan conning position tersebut biasanya telah tergantung daripada jumlah daripada petugas yang berjaga di atas kapal, atau kita sebut dengan petugas jaga. Tentunya seluruh kru kapal dalam waktu yang bersamaan tidak akan berada pada posisi anjungan, sehingga ada komposisi petugas yang ada di anjungan, yang ada di lokal, yang ada di instrumen dan lain sebagainya. Tentunya komposisi petugas jaga tersebut di dalam menavigasi kapal harus bisa memastikan dia bisa mengawasi lingkungan laut, mengalami objek-objek yang ada di atas laut, dan melakukan pemantauan dari kapal dengan efektif dan efisien. Sehingga perlu ada desain anjungan kapal, ya, desain anjungan kapal yang memperhatikan conning position dan komposisi daripada petugas jaga. Nah, desain anjungan kapal tersebut itu harus bisa dilakukan kegiatan pemantauan lingkungan laut, objek-objek yang ada di atas di laut, maupun mengoperasikan kapal dengan dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Tidak boleh ada 1 menit pun, 1 detik pun yang tidak ada di dalam pemantauan tersebut. Sehingga di dalam desain anjungan ini kita harus memperhatikan keberlanjutan, ya, tidak boleh terputus. Sehingga nahkoda atau ABK itu harus diatur petugas jaganya, mempertimbangkan banyak faktor. Nah, inilah tugas daripada seorang nahkoda untuk membagi tugas-tugas jaga tersebut. Tentunya membagi tugas jaga tersebut dengan memperhatikan semua faktor. Biasanya faktor-faktor tersebut dituangkan di dalam STCW. STCW saat ini sudah ada yang dalam versi bahasa Indonesia. Nah, namun sebelum kita mulai sharing ini, sebaiknya kita subscribe terlebih dahulu, atau share, atau berikan tanda like pada video ini. Baik, kita mulai satu persatu bagaimana kita mendesain anjungan kapal ini. Yang harus kita memperhatikan faktor visibilitas kapal. Jadi kalau ada kapal tidak bisa melihat visibilitasnya, kemampuan pandangnya itu kurang bagus atau terhalang, maka kapal tersebut dinyatakan desain anjungannya gagal. Ya, desain anjungannya gagal. Bila desain anjungannya gagal, maka harus dilakukan modifikasi. Yang lebih penting adalah pertama yang harus kita perhatikan adalah visibilitas. Visibilitas itu kemampuan orang yang duduk di kemudi
Kemudian posisi conning position ada 5 ya. Yang pertama biasanya berada di kemudi atau di belakang jendela, di kanan jendela paling kanan sendiri, dan jendela paling kiri. Jadi ada 3. Dan di wing ya, wing itu paling kanan. Di luar daripada anjungan sebelah kanan itu disebut posisi 4 dan conning position 5. Jadi itu harus bisa melakukan. Bila visibilitas kurang bagus, maka kapten mempunyai kewenangan untuk keluar ke arah wing. Untuk mengetahui apa? Keadaan cuaca, taruh kata cuaca tidak bagus ya, atau kondisi laut yang bagaimana, atau mau sandar, atau apa itu. Makanya desain anjungan ini harus yang bagus, yang visible ya. Kawan-kawan semua, ada satu faktor lagi yang sangat perlu diperhatikan bila kapal tersebut didesain untuk melalui lalu lintas laut yang cukup padat. Maka desain anjungannya juga berbeda. Kapal yang melalui sesuatu lintasan yang sepi-sepi aja, dengan kapal yang kepadatan lalu lintasnya cukup padat, maka desain anjungannya berbeda. Nah, begitu desain anjungan berbeda dengan kepadatan lalu lintas, maka conning positionnya pun juga berbeda. Jadi ini adalah seni bagi ABK pasti mencari posisi conning position. Bagi desainer harus memperhatikan kapal tersebut difungsikan untuk melalui lalu lintas padat atau tidak, ya kan? Termasuk diantaranya kegiatan lain yang terjadi di perairan di mana kapal sedang berlayar. Katakan kapal ini intens sekali berlayar di Panama Canal. Nah, Panama Canal ini adalah desainnya harus khusus. Jadi tidak sembarangan kita melewati Panama Canal, tapi desain anjungannya tidak sesuai dengan lalu lintas Panama Canal ya, perairan di Panama Canal. Itu tidak bisa. Kawan-kawan semua, desain anjungan juga harus memperhatikan bagaimana kru kapal, ABK atau petugas jaga itu bisa mengoperasikan kapal ya. Saat kapal beroperasi perhatiannya tidak terganggu. Nah, kalau tadi visibilitas, tapi sekarang perhatian. Perhatian itu adalah menggunakan 5 panca indera ya. Mata, telinga ya, audio, atau menggunakan instrumen ya. Itu semua apalagi dalam posisi gelap. Sehingga desain anjungan harus memperhatikan bagaimana perhatian ABK saat beroperasi dan conning position. Nah, terutama ini yang menjadi sorotan dari IMO dan banyaknya kejadian kecelakaan itu, yaitu kapal-kapal yang sering melintasi daerah-daerah yang namanya skema pemisahan laut ya. Vessel Separation Scheme itu sangat-sangat penting. Desain anjungannya sangat penting. Naval arsitek harus memahami apa itu Vessel Separation Scheme untuk mendesain di mana anjungan tersebut harus dibuat ya. Kemudian tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada rute-rute tertentu. Kalau kata misalnya rute dari Dover menuju ke Batam ya, tentunya ada yang lewat Gibraltar sampai di Mediterranean, masuk terusan Suez sampai kepada di India sana, masuk di Belawan, masuk di Batam. Ya, itu rute apa saja tindakan yang harus dilakukan, anjungan harus bisa mengantisipasinya. Nah, desain anjungan juga tergantung daripada beban kerja tambahan. Jangan dikira jenis kapal itu tidak memberikan beban kerja. Jadi kalau kita melihat sertifikat kelas, tulisannya ada jenis kapal apa, itu sebenarnya hakikatnya adalah jumlah pekerjaan.
beban pekerjaan. Beban pekerjaan kapal tanker berbeda dengan beban pekerjaan kapal kontainer, berbeda dengan beban pekerjaan kapal tugboat. Nah, tentunya semakin sophisticated kapal itu, maka ada beban pekerjaan. Nah, sehingga beban kerjaan tambahan ini biasanya diakibatkan oleh sifat daripada kapal atau fungsi kapal atau jenis kapal. Nah, itu membuat desain daripada anjungan ini berbeda. Ada ketentuan operasi, bagaimana memanuver kapal yang harus diantisipasi. Baik kawan-kawan semua, tentunya suatu desain kapal, sebaik-baik desain anjungan kapal, sebaik-baik posisi conning position yang dapat dilakukan, tapi kalau petugasnya juga kurang begitu kompeten, maka anjungan tersebut tidak akan ada fungsinya desainnya, sehingga kelayakan tugas daripada petugas jaga dan setiap awak kapal yang ditugaskan, baik sebagai perwira maupun sebagai anggota, juga harus layak atau visible, atau dengan kata lain mempunyai kompetensi. Tentunya bisa dibaca di dalam STCW, STCW. Yang mau butuh yang versi bahasa Indonesia, monggo bisa menghubungi di channel kami di sini. Termasuk diantaranya fisikal. Ya, di fisikalnya matanya tidak boleh misalnya tidak bisa melihat jauh, tidak bisa melihat warna, ya, buta warna dan sebagainya. Itu namanya kelayakan daripada petugas, ya. Di samping kelayakan juga pengetahuan, sehingga kenapa kok di pelaut-pelaut sebelum naik ke kapal itu di-training, dilatih, pendidikan dan pelatihan, sehingga untuk meningkatkan pengetahuannya atau mengimprove pengetahuannya, untuk memberikan keyakinan. Seorang pelaut yang tidak yakin untuk mengoperasikan itu berbahaya, sehingga perlu keyakinan, mempunyai kompetensi profesionalisnya sebagai perwira maupun ABK. Sehingga desain anjungan tadi itu harus diketahui oleh ABK, ya. Semakin canggih desain anjungannya, maka kompetensi daripada ABK-nya juga semakin baik. Bagaimana halnya dengan pengalaman? Nah, pengalaman juga menjadikan pengaruh kepada desain anjungan dan conning position. Pengalaman ABK ini pasti ditanya di dalam STCW, ya. STC pernah mengoperasikan kapal A, B, C dan sebagainya, jenis kapal ini, ukuran-ukuran dan sebagainya, ya. Bagaimana underkill clearance, bagaimana melihat objek-objek yang berada di tengah laut. Pengalaman ini membutuhkan bisa melihat, bahkan kolaborasi antara pelaut dan naval architect bisa membuat satu desain anjungan yang bagus, desain anjungan yang visible. Conning position juga bisa didiskusikan dengan makanya pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang akan membangun kapal baru sebaiknya melibatkan pelaut-pelaut yang berpengalaman untuk menentukan desain anjungan bersama-sama dengan naval architect. So, pengalaman perwira jaga juga perlu diperhatikan. Keterbiasaan atau keakraban dari perwira kapal dengan instrumen-instrumen yang ada di anjungan itu juga perlu. Perlengkapan kapal yang ada di anjungan maupun objek-objek yang berada di kapal. Prosedurnya harus tahu dan kemampuan. Sehingga desainer juga harus bisa memperhatikan prosedur yang ada mengoperasikan kapal harus tercantum juga menjadi perhatian bagi seorang naval architect untuk mendesain anjungan, ya. Suatu kapal yang olah gerak, ya, olah gerak ini juga ada interaksi. Suatu kapal yang biasanya kecepatannya tinggi itu membutuhkan sudut pandang ataupun posisi anjungan atau desain anjungan tertentu. Ya, kemampuan olah gerak kapal. Semakin dia movable kapal itu, semakin anjungannya semakin harus diperhatikan. Desain anjungan juga berkaitan dengan
kegiatan yang berlangsung di kapal pada waktu tertentu, misalnya kondisi kapal trim, kondisi pasal trim baibo, by stern, atau heeling, atau rolling, atau kegiatan komunikasi tertentu, ya itu desain anjungan harus memperhatikan tersebut. Dan ABK dimanapun berada harus siap setiap saat untuk dipanggil ke anjungan atau kemanapun, sehingga rute dari posisi ABK sampai dia naik tangga masuk sampai ke anjungan itu harus bisa diperhatikan, menjadi pertimbangan dalam mendesain anjungan. Jangan sampai kita mendesain anjungan, akses menuju anjungan lewatnya susah sekali. Nah, itulah desain anjungan yang salah itu. Desain anjungan berkaitan juga status operasi instrumen, ya. Instrumen-instrumen yang ada di kapal itu harus tahu status operasionalnya, ya. Tentunya desainer akan membuat instrumen-instrumen untuk mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis kapalnya. Bagaimana mengontrol kapal dari anjungan itu desainernya. Sistem alarm juga desainernya. Nah, instrumen kontrol maupun sistem alarm ini harus tahu. Jadi pelaut harus tahu status operasionalnya. Ya, status operasionalnya. Kawan-kawan semua, karakteristik daripada kemudi. Kemudi itu jenisnya berbagai macam jenis kemudi, paling-paling juga demikian, bagaimana putarannya, bagaimana engine, bagaimana RPM-nya, bagaimana manuver kapal. Tentunya semua ini menjadi karakteristik yang harus dikendalikan. Nah, karakteristik yang harus dikendalikan ini didesain dengan baik oleh naval architect dan dioperasikan oleh pelaut, sehingga pelaut harus tahu juga apa namanya conning position dan bagaimana prosedur mengemudikan kapal, bagaimana prosedur paling-paling, bagaimana prosedur manuver. Ukuran kapal, besar kecilnya kapal juga menjadi pengaruh ya di dalam kita mendesain suatu kapal. Jarak pandang yang tersedia dari posisi conning ya. Kapal kontainer biasanya kesulitan untuk mencari posisi yang jauh, atau kapal-kapal yang sering memasukin daerah selat atau sungai di mana ada posisi tikungan. Sehingga ukuran kapal dan jarak pandang yang tersedia harus didesain dengan sebaik-baiknya. Dan supaya kru ABK ini sesuai STJW bisa melaksanakan fungsinya. Kondisi eksternal daripada kapal dioperasikan di daerah yang agak rumit. Makanya ada konfigurasi anjungan. Konfigurasi anjungan harus didesain. Anjungan tidak boleh menghalangi gerakan daripada petugas. Dan petugas dapat mendeteksi dan melihat, mendengar setiap apapun yang terjadi di dalam eksternal kapal, sehingga kondisi eksternal kapal harus dengan mudah dikenali atau dideteksi oleh pelaut, sehingga dengan demikian anjungan pun juga mempunyai desain yang memperhatikan kondisi eksternal dari kapal tersebut. Nah, desain anjungan juga harus memperhatikan standar ya. Jenis kapal tertentu standarnya apa? Jenis kapal tertentu prosedurnya apa? Jenis kapal tertentu pedoman yang relevan yang berkaitan dengan pengaturan tugas jaga bagaimana? Dan kesesuaian untuk aturan-aturan yang dituangkan oleh IMO, yang diterbitkan oleh IMO. Nah, itulah bisa merubah desain anjungan. Dan kalau ini aturan, prosedur, standar, prosedur, pedoman, kesesuaian dengan IMO sudah diadopsi oleh desain anjungan, maka biasanya ABK bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Conning position akan bisa dengan mudah untuk dipergunakan. Nah, diskusi lebih dalam bisa menghubungi kami Solusi Maritim Indonesia 0878 9224 6952. Jadi kami ulangi lagi bahwa desain anjungan kapal ini perlu didesain sebaik-baiknya pada saat kapal tersebut mulai dibangun,
mulai kapal tersebut dirancang ya. Kapal tersebut dirancang di kalangan kapal. So, conning position itu menjadi pemegang utama. Kenapa banyak terjadi kecelakaan kapal ya. Kecelakaan kapal tersebut. Nah, tugas utama daripada pelaut adalah melakukan pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan harus dilakukan secara terus-menerus, makanya ada tugas jaga. Tugas jaga yaitu dibagi menjadi shift pertama, shift kedua, shift ketiga, atau shift itu disesuaikan dengan kapten kapal, dan kapten kapal harus bisa mempertimbangkan semua faktor-faktor yang tertuang di dalam STCW ya. Misalnya sebagai contoh, visibilitas, keadaan cuaca dan keadaan laut. ABK harus tahu. Desainer juga harus bisa membuat kapal yang visibilitasnya cukup bagus. Desainer juga harus memperhatikan kepadatan lalu lintas laut, special separation scheme ya, atau persyaratan-persyaratan bagaimana kapal itu bermanuver. Kemampuan daripada ABK secara fisik dia harus mampu, matanya, pendengarannya, fisiknya ya, semua baik perwira maupun ABK. Kompeten sehingga perwira ABK atau pelaut itu harus diuji kompetensinya oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti STIP, PP2IP atau PIP ataupun politeknik ataupun manapun pendidikan-pendidikan baik yang negeri maupun swasta itu bisa membantu di dalam sebagai user daripada naval architect yang telah melakukan desain anjungan. Pengalaman ABK. Jadi kalau kapal sulit jangan dikasih ABK yang pengalamannya minim. Jika kita harus cari ABK yang pengalamannya memang sudah mumpuni untuk mengoperasikan kapal tersebut. Desain anjungan juga memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada di kapal. Nah, sebagai contoh kapal yang gerakannya sedikit sama medium atau gerakannya cukup intens, itu maka desain anjungannya juga berbeda ya. Berkaitan juga dengan instrumen yang dipasang. Nah, sekarang ini ada banyak instrumen yang harus dipasang di anjungan kapal. Dan AIMO pernah mengeluarkan satu prosedur namanya BN Watch, Bridge Navigation. Bridge Navigation dia bisa dikerjakan oleh satu orang. Namun itu semua akan menjadi kendala karena instrumennya yang cukup banyak dan dikendalikan dengan alat tertentu, satu alat. Teknik kontrol anjungan juga demikian, sistem alarm. So, desain anjungan itu tergantung status operasi daripada kapal tersebut. Bagaimana kemudi kapal? Kemudi itu adalah suatu blade area, ya, radar blade area. Itu ada menunjukkan luasan, dan luasan tersebut menjadikan gaya sehingga kapal itu bisa berbelok dengan gaya daripada blade, radar blade tadi itu. Kemudian paling-paling bisa menjadikan thrust ya, propeller thrust, sehingga dua vektor ini bisa menjadikan dorongan ke arah sudut tertentu sehingga kapal bisa berbelok, sehingga menjadikan kapal itu mempunyai maneuverability. Nah, anjungan ini yang mengoperasikan, sehingga desainer sangat penting di sini. Ya, desainer sangat penting. Jadi kalau ada suatu kecelakaan kapal, tidak boleh disalahkan langsung kepada ABK-nya saja. Kita harus mulai detail, mulai dari desainnya bagaimana, galangannya di mana, pernah di repair apa tidak, dikelaskan di mana, dikasih approval apa tidak, dioperasikan oleh siapa, perusahaannya mempunyai sertifikasi apa tidak. Dan ini semua menjadi satu kesatuan, menjadi insiden ya. Kalau satu daripada faktor-faktor tadi kita ada satu insiden, maka eksiden itu suatu saat akan terjadi ya. Jarak pandang juga demikian ya, berkaitan dengan konfigurasi. Nah, konfigurasi
di anjungan tidak boleh menghalang-halangi operasi pergerakan ABK. Ya, pergerakan ABK tidak boleh dihalang-halangi. Kami menyarankan, saya sebagai naval arsitek harus tahu standar-standar operasional yang ada di kapal, prosedur-prosedur, pedoman-pedoman, dan IMO regulation. Dari standar, prosedur, pedoman, dan regulasi IMO ini bisa di-compile menjadi suatu desain kapal. Sehingga kapal kalau didesain sudah memenuhi standar-standar, prosedur-prosedur, dan pedoman-pedoman ini, maka dengan harapan pelaut bisa mengoperasikan kapal dengan baik. So, kembali sekali lagi, diskusi dan konsultasi bisa hubungi Solusi Maritim Indonesia 0878 9224 6952. Demikian, lebih kurangnya saya memohon maaf kepada para guru-guruku, kawan-kawanku semua. Salam sehat, terhindar dari COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.